Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai materi akad salam. Definisi akad salam artinya salam menurut bahasa ialah menyegerakan dari mendahulukan uang pembayaran. Menurut istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para vokal cara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Menurut PSAK nomor 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang, pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syariat-syariat tertentu. Selanjutnya jenis-jenis akad salam. Yang pertama, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Artinya, melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan dan penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Selanjutnya, dasar hukum syariah yang pertama yaitu Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang kedua yaitu ijma, kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli. Salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Selanjutnya yaitu hadis. Menurut Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buah untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 103. Yang pertama, akuntansi untuk pembeli, yaitu pengakuan piutang salam, pengukuran modal usaha salam, penerimaan barang pesanan, terdiri dari jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Selanjutnya, adanya denda diberlakukan dan diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Selanjutnya, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang terakhir, pengungkapan sesuai dengan PSAK nomor 103 tentang laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk penjual. Pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjualan menerima modal usaha salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam jika modal usaha selama dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang terakhir, penyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Adapun untuk ilustrasi kasus, pada tanggal 1 April 2008, seorang petani datang pada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan salam. Dia memiliki sawah 2 hektar yang bisa ditanami. Dia mengajukan dana sebesar 10 juta yang digunakan untuk membeli bibit padi dan pemeliharaan. Perkiraan untuk 2 hektar sawah bisa menghasilkan 6 ton beras. Sudah digiling, bila dijual per kilonya 4.000. Dia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Jawabannya, bank akan mendapatkan beras 10 juta perbanding 4 juta, sekitar 250 kg. Beras tersebut dapat dijual kembali pada pihak ketiga dengan harga 4.400.
Jadi total pendapatan 4.400.000 sama dengan 2.500 kilogram. Sama dengan 11 juta. Jadi keuntungannya 11 juta atau 10 juta sama dengan 1 juta. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.